seputar kampus, misalnya yang lagi marak saat ini kan minuman Mixa itu ya, Mixu itu ya, Mixa itu ya, itu kan luar biasa menjamur di setiap gang-gang pasti ada gitu kan. Dulu sebelum ada itu yang paling laku tuh deh sepanjang jalan Amikomu ini sebenarnya yang warnanya hijau itu apa yang dulu Freemel itu apa namanya? Dulu Freemel, sekarang kalau nggak salah apa sih itu SQ. Ya hijau. Dulu yang paling tren adalah itu sebelum ada mixer itu deh. Nah itu adalah sebuah persaingan kompetitor yang sama persis dari sisi produk atau barangnya, sama-sama minuman, kekinian, sama-sama es krim. Nah itu adalah dua kompetitor yang ada di sekitar kita. Teman-teman bisa menganalisa dua kompetitor ini. Itu menggunakan yang namanya analisa SWOT. Lu sudah tahu ya, sudah pernah mendengar ya analisa SWOT. Nah, nanti teman-teman bisa menganalisa ini. Misalnya butuh waktu 3 atau 6 bulan untuk menganalisa ini. Misalnya, kenapa sih si Mixer ini luar biasa peminatnya ketika dia menjamur begitu banyak, padahal harganya sama, gitu kan? Harganya sama antara si SQ sama si Mixer ini paling segelas yang rata-rata kecil begitu kan 10 ribuan begitu ya, yang agak besaran 12 ribu gitu. Nah kita cari nih kelemahannya. Misalnya nih Bu Iwin sebagai konsultan bisnis diundang sama si SQ gitu ya, Bu ada waktu luang nggak, misalnya bisa nggak minta tolong untuk membantu kami, perusahaan kami dalam keadaan bukan merugi tapi untuk customernya menurun sejak adanya kompetitor si A, misalnya seperti itu. Misalnya kita ambil contohnya si Mixu ini tadi ya, kita analisa 3 bulan dulu akan fokus menganalisa 2 perusahaan ini, fokus saja di analisa 2 perusahaan ini, diidentifikasi masalahnya di mana, segmen pasarnya dia apa, menu-menunya apa, harganya bagaimana, terus untuk wilayahnya bagaimana, dia posisinya di mana, seperti itu kita analisa. Nanti akan ada kesimpulan hasil akhir dari analisa kompetitor itu antara si SQ sama si Mixer ini. Nanti kita akan tahu, oh kelemahan di Mixer itu ternyata seperti ini. Nah, oh ternyata kelebihannya di sini. Oh dia bisa meningkat tajam untuk menggait customer itu, yang menariknya di sini. Nah, kita analisa nanti hasil akhirnya, dan kuncinya satu. Ini benar-benar Bu Wiwit sudah real ya, benar-benar Bu Wiwit sudah terjun di lapangan dan melakukan untuk analisa kompetitor ini. Ketika sebuah perusahaan, 2 perusahaan, kita menganalisa Bu Wiwit, kita ambil contoh tadi yang SQ ya. Terus yang mixernya ini ada kekurangan atau kelemahan. Nah kelemahan atau kekurangan dari si mixer ini kita jadikan keunggulan di SQ. Itu akan luar biasa. Pasti akan seimbang nantinya. Tidak akan bangkrut, tidak akan merugi lagi. Contohnya sekarang gini. Kelemahan di mixer, misalnya kita ambil contoh aja. Oh ternyata di mixer ini awalnya, kalau teman-teman memperhatikan, di mixer ini awal pertama kali memang jualannya adalah minuman kekinian dengan es krim, ya kan? Nah, di SQ itu hanya minuman kekinian, tidak ada es krimnya. Kalau teman-teman memperhatikan, dan mungkin customer dua perusahaan itu ya. Nah, terus sekarang dia sudah membuat es krimnya. Nah, misalnya kita perhatikan untuk di mixer, oh ternyata di mixer ini nggak ada es krim rasa kopi misalnya. Nah, misalnya seperti ini, kan ini sudah sama nih es krimnya, dia si XQ-nya juga sudah buat. Oh ternyata dia nggak ada nih di menunya rasa kopi. Nah, gimana caranya? Dari kelemahan dia ini, es krim rasa kopi, kita jadikan keunggulan di SQ. Nah, itu akan menang, teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya sudah lulus, teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan tetap gitu ya, teman-teman jangan malu atau jangan sungkan untuk set job. Set job itu ibaratnya seperti Bu Wiwit, misalnya ada waktu slow, ada waktu luang gitu, melakukan konsultan bisnis misalnya begitu. Nggak butuh waktu lama teman-teman, paling 3 bulan kita menganalisa di lapangan seperti itu, yang diminta klien seperti apa kita pahami. Misalnya, Mbak, ini kok Gojek ada penurunan ya dibandingkan dengan Grab misalnya. Kita analisa 2 perusahaan itu, sudah kita analisa, akan ada hasil akhirnya, sudah selesai kan? Kita memberi masukan, kita memberi solusi, 3 bulan kita gajian, dan biasanya lebih besar. Sudah selesai begitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti lulus keluar itu jangan hanya 1 pekerjaan saja begitu.
Jadi ada set job. Kalau misalnya teman-teman nanti sudah tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak materi, itu paling di sekitar semester 5-6 gitu. Tapi kan 7 udah fokus skripsi ya, semester 5 lah ya, masih santai begitu. Teman-teman bisa tuh mengambil set job, misalnya kan teman-teman kalau pernah tahu ada yang namanya admin sosial media, lumayan loh. Misalnya ada iklan ini, dibutuhkan admin sosial media, itu enak, ambil aja teman-teman, jangan malu. Lumayan 1 bulan 1 juta kan bisa buat, ibaratnya bisa jajan buat teman-teman gitu. Admin sosial media itu teman-teman tidak perlu ke kantor, teman-teman hanya pegang HP, handle perusahaan si A ini, kliennya ini, sudah handle aja teman-teman. Di situ kerjanya untuk admin sosial media itu hanya melayani, misalnya ada customer tanya, customer komplain, Mbak ini harganya berapa, ini yang ready warna apa, misalnya ini ukurannya berapa, hanya melayani seperti itu. Kuncinya cuma satu, kalau misalnya karena karakter orang bermacam-macam ya, misalnya dari customernya itu pertanyaannya nyolot begitu, teman-teman jawabnya juga tetap harus slow gitu ya, gimana caranya bisa memberi jawabannya santai dan tenang juga. Jangan kalau misalnya customer tanyanya nyolot gitu, teman-teman ikut nyolot juga, wah udah nggak jadi, itu jadinya berantem nanti ya. Udah tidak menguntungkan perusahaan, tapi justru nanti merugikan perusahaan gitu. Nah teman-teman sebenarnya bisa mulai dari situ. Itu adalah perusahaan digital. Perusahaan digital itu ketika teman-teman misalnya mulai set job atau melakukan ya apalah, nggak usah yang dalam artian waktu yang banyak, ambil aja misalnya teman-teman slow, daripada ibaratnya cuma tidur di kos begitu kan, cuma nge-game atau hanya jalan-jalan kan habisin uang tuh. Ambil aja kalau ada kesempatan itu, misalnya 3 bulan, ambil aja lumayan gitu kan, 3 juta ya kan, misalnya seperti itu. Begitu teman-teman, itu salah satu teman-teman untuk melatih skill teman-teman gitu. Nah ini tujuannya jelas ya, mengidentifikasi kompetitor paling kuat di bisnis yang sama kan ya. Misalnya Grab sama Gojek juga sama, misalnya SQ sama Misa juga sama, produknya sama. Mengetahui strategi kompetitor. Kalau teman-teman mau memperhatikan strateginya antara Gojek sama Grab, kalau teman-teman memperhatikan misalnya menggunakan 2 aplikasi, kebetulan Buyut pakai 2 aplikasi ini ya. Jadi itu hanya untuk membandingkan saja sebenarnya, untuk mengamati saja. Kalau yang kelas Rabu sama Kamis bilang gini, saya menggunakan Maxim ya, katanya begitu. Saya nggak menggunakan Grab sama ini sama Gojek, katanya kan cuma buat analisa ya, saya bilang gitu. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, misalnya nih bulan November akan ada promo dari Gojek, misalnya 70% dari tanggal 1 November sampai 30 November. Teman-teman perhatikan, nggak akan lama Grab pun akan melakukan hal yang sama. Itu yang dinamakan strategi kompetitor. Begitu deh. Itu adalah rahasia perusahaan. Jadi nanti akan ada mata-mata di materi ke bawah, nanti ada. Jadi mereka itu saling memata-matai satu sama lain di antara kompetitor di bidang yang sama. Jadi seperti itu. Perhatikan aja, misalnya hari ini, oh ada promo, misalnya di SQ misalnya beli 1 dan 1, nggak akan berselang lama pasti bisa juga ikut begitu. Itu strategi bisnis, itu yang dinamakan kompetitor gitu. Terus mengantisipasi ini ya, ini jelas ya, mengantisipasi tindakan kompetitor yang membuat bisnis rugi. Kira-kira perusahaan ini yang akan membuat saya rugi di mananya, itu harus dianalisa. Nah ini reaksinya, reaksi kompetitor ketika dia melakukan promo 70%, besok kita harus ngikutin. Nah itu adalah reaksi dari ketika kita melakukan sebuah promo, kompetitor kita akan melakukan apa. Itu sebenarnya itu kadang-kadang itu kalau teman-teman tahu untuk memancing. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ketika kita ngasih promo, misalnya hari ini Jumat nih ya, misalnya hari Jumat kita kasih promo yuk 80%, kira-kira sebelah berani nggak naikin atau sama. Kadang-kadang hanya menguji seperti itu perusahaan itu. Nggak lama, paling cuma 1 hari. Misalnya kalau teman-teman tahu SQ biasanya itu saat ulang tahun itu 2 hari. Seperti itu. Itu biasanya akan ibaratnya kayak sedekah begitu, harganya sudah nggak dihitung, jadi
beli satu bonus satu begitu, atau misalnya harganya 14.000 dia cuma terima 5.000 misalnya, dua itu kan harusnya biasanya 24 ya, misalnya 24 cuma bayar 10.000. Nah itu sebenarnya adalah trik dia aja untuk menarik customer gitu teman-teman. Nah ini yang pertama jelas ya, untuk tujuannya sendiri adalah tujuan analisa jelas. Setiap bisnis kita pasti menginginkan laba atau keuntungan, tujuannya jelas ya. Gimana caranya kita bisa merekrut karyawan, customer itu biar tidak kita semua kan begitu ya. Nah, melakukan riset pasar. Riset pasar di sini kalau perusahaannya itu bukan perusahaan besar, itu biasanya menggunakan karyawan. Menggunakan karyawan itu misalnya Indomaret sama Alfamart, pura-puranya yang karyawan Alfamart belanja di Indomaret. Itu memang sudah berhasil umum. Seperti itu. Itu yang dinamakan riset pasar. Kalau misalnya perusahaan itu besar, mampu membayar konsultan bisnis, ya, konsultan bisnis misalnya mereka mampu membayar duit gitu ya, dalam 3 bulan misalnya 5 juta misalnya, untuk membantu misalnya menghadapi pesaing. Nah seperti itu, bagaimana cara menghadapi pesaing biar dia tidak kolaps atau rugi seperti itu. Itu jadi yang dilakukan dua, karyawan atau konsultan bisnis. Gitu. Waktunya nggak lama, maksimal paling 6 bulan. Gitu. Kita kerjakan aja 3 bulan gitu. Sambil ngajar begini, duit kan paling ngajar cuma 16, gitu ya, masih ada sisa kan, masih ada sisa 1-2 hari itu bisa aja dikerjakan. Gitu. Toh nggak harus kita datang ke perusahaannya itu, kita bisa dikerjakan di mana saja. Begitu teman-teman. Cara mencari set job, teman-teman saya kasih tahu. Jadi nggak harus dalam artian yang offline teman-teman duduk, misalnya jualan apa gitu. Sekarang teman-teman bisa dimanapun. Ibaratnya teman-teman punya toko di rumah ya. Produk-produknya tinggal di foto aja, tinggal di share misalnya, paling gampang WA misalnya, di share di story WA. Oh saya misalnya gue nih, oh saya punya tas nih, harganya 350-an, warna yang tersedia 6, tapi yang gue share misalnya 3. Nah itu kenapa? Itu customer lebih penasaran, Mbak warna lainnya mana? Mereka akan tanya. Gitu teman-teman. Kalau misalnya tersedia 6 tas begitu kan, harganya 350, 6-6-nya kita share, mereka udah lihat semua. Biasanya kalau misalnya ada 6 warna begitu, gue share yang paling bagus. Misalnya merah jreng begitu sama hitam. Kebanyakan orang lebih suka yang hitam gitu kan. Jadi yang hitam sama yang merah jreng. Nah, kalau bagi orang yang tidak menyukai 2 warna itu, mereka akan bertanya, Mbak boleh lihat nggak warna yang lainnya? Itu adalah strategi teman-teman bagi yang cewek-cewek, kalau yang berjualan online itu salah satu cara menarik customer ya. Ini sudah, nah ini ketika teman-teman melakukan analisa, teman-teman menggunakan analisa SWOT. Jadi perusahaan ini kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kira-kira peluang saya menjatuhkan perusahaan ini bagaimana gitu ya. Nah terus ancaman dari perusahaan ini apa sih? Kita pahami, kita dalami. Sebenarnya kalau untuk teman-teman masih semester 1, teman-teman akan terus berkembang, skill teman-teman akan terus terasah sampai di semester ke-7. Nah teman-teman nanti akan tahu semakin, kan mata kuliahnya banyak ya, semakin semester bertambah sampai semester 7 itu teman-teman semakin skillnya semakin bagus begitu. Jangan hanya 3D ya, 3D itu datang, duduk, diam gitu. Jadi mau ya nggak apa-apa, daripada suruh ganti duit di sini kok sana cuma di belakang. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita menganalisa menggunakan SWOT. Nah ini untuk memantau media sosial. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, kalau ada admin sosial media itu dia menghandle customer hanya untuk pertanyaan dan segala macam tentang produk perusahaan A misalnya. Tetapi kalau di kompetitor itu adalah memantau media sosial kompetitor. Pasti pakai akun-akun iya. Nanti nggak mungkin dia misalnya Pixel sama SQ pakai benar-benar pasti ada yang masuk di sini mengamati sosial media. Seperti itu deh. Misalnya
si SQ berteman nih, follow sama si Mexu ya, misalnya Mexu gini, oh untuk hari Jumat Sabtu ada promo 70% gitu. Si SQ besoknya pasti langsung ikutin, sebelah ada promo 70% 2 hari, nggak akan tahu pasti dia ikutin. Karena apa? Karena dia memantau media sosialnya. Jadi saling memantau ini sudah apa ya, sudah bukan rahasia lagi, penyusup begitu itu. Nah, gitu ya. Ini adalah contohnya. Ini dari sisi marketing ya. Misalnya bisnis A sama bisnis B. Ini kita analisa nih, indikatornya, lokasinya, target pasarnya. Ini adalah dari websitenya. Misalnya perusahaan itu memiliki web apa. Di sini misalnya Slimming Tea, di sini Bodycare. Nah ini kita analisa, kita bandingkan dua-duanya. Kekuatan ini di mana, kekuatan ini di mana, kelemahan ini apa? Kelemahannya ini nanti kita jadikan unggulan. Biasanya akan menarik seperti ini. Teman-teman nih satu kelas, bentar, misalnya si A sama si B. Dia ini kelemahannya di mana sih? Seperti itu. Misalnya, oh anak ini si A misalnya ya. Si A ini pintar di multimedia, di programming misalnya seperti itu. Si B pintarnya di analisa. Oh ternyata dia lemah di analisanya gitu. Nah kita gunakan aja kekuatan kelemahan dia nggak bisa analisa kan. Nah kita genjot analisa kita untuk mengalahkan dia. Bisa itu teman-teman, misalnya satu kelas nih. Dia pintarnya di apa sih gitu. Kok dia IP-nya 3, misalnya semester 1 ini nanti ya selesai IP-nya 3, saya kok masih di bawah dia ya. Dia pinternya di mana sih? Dia nggak bisanya cuma tak kuliah apa. Nah yang kelemahannya dia teman-teman kuasai, pasti akan ini nilainya pasti akan bagus juga gitu ya. Nah misalnya untuk di perilaku konsumen, teman-teman tahu Olive sama Rocket Chicken kan? Yang karena sering ya, maksudnya di dekat kita gitu. Ini kita analisa dari perilaku konsumennya. Sebenarnya awal mulanya untuk Olive sendiri, ownernya itu dulu adalah karyawan dari Rocket Chicken, gitu teman-teman. Jadi si mas ownernya Olive ini dulu karyawannya Rocket Chicken. Karena dia tahu resepnya, dia tahu manajemennya, dia ibaratnya tahu dalam-dalamnya semua. Akhirnya dia keluar, dia membuatlah Olive ini. Nah, kenapa kalau misalnya dari perilaku konsumen hasil analisanya orang lebih memilih ke Olive daripada ke Rocket? Seperti itu? Kalau teman-teman amati, kenapa? Karena misalnya nih untuk resepnya di Rocket itu kan tanpa micin misalnya. Si Mas Olive ini tahu, si Olive ini tahu. Nah, makanya dia resign, dia membuat resep baru, misalnya ditambahin micin. Nah, kenapa antara Rocket sama Olive ini sekarang lebih dalam artian lebih enak di Olive-nya? Karena dia sudah mengetahui, bahkan dia sudah terjun di dalamnya sebagai karyawan, dia menganalisa langsung kompetitornya. Oh, dia kelemahannya di sini. Sudahlah, saya buka sendiri dengan menambahkan yang dia tidak tambahkan. Nah, seperti itu keunggulannya. Sekarang kan luar biasa antara Rocket sama Olive kan sekarang di posisi tingginya si Olive. Ini dari perilaku konsumennya bisa diamati. Itu teman-teman untuk pemaparan hari ini kompetitor. Oke. Sekarang adalah teman-teman bersama kelompoknya mengerjakan BMC. Ini mohon maaf ya typo. Nggak sepertinya. Bisnis model kanvas kenapa jadi MBC ya? Masih masuk kata teman-teman. Model bisnis kanvas Bu, teman-teman kelas yang ragu kami. Maaf ya sepertinya typo ini boleh nulisnya. Nah, bersama kelompok teman-teman membuat BMC-nya dengan ide bisnis yang telah dipilih di UTS kemarin, atau barangkali kalau mau didiskusikan boleh. Langkahnya adalah seperti ini teman-teman. Sudah saya share di ini ya sama kelas kita di nah, misalnya untuk segmentasi konsumen itu teman-teman bisa baca sendiri. Segmen konsumennya siapa sih dari usaha yang teman-teman lakukan. Misalnya mau di split, ini isinya 3 ini juga nggak apa-apa. Kalau misal mau global keseluruhan juga nggak apa-apa. Senyamannya teman-teman aja, nanti diisinya bagaimana, misalnya singkat, detail aja singkat gitu, nanti pada saat presentasi baru dijelaskan.
gitu ya. Terus ini ada PP, nilai konsumen ini kemarin sudah dikerjakan. Kalau misalnya kan kemarin tabelnya besar ya, tinggal disimpulkan aja, dimasukkan di BMC-nya gitu. Terus ini adalah saluran atau channel. Ini adalah media sosial atau web yang teman-teman gunakan untuk beribadah. Ya, memang tulis apa gitu. Nah, ini adalah sumber pendapatannya. Sumber pendapatan dari perusahaan Anda itu dari mana? Nanti bisa ditanyakan langsung ya. Nah, ini adalah sumber dayanya. Sumber dayanya seperti apa yang ada di perusahaan teman-teman, gitu ya. Terus ini adalah hubungan dengan konsumennya bagaimana? Ini karena teman-teman perusahaannya kan masih dalam artian bayangan ya, ide seolah-olah. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Kira-kira kalau saya memiliki sebuah perusahaan fotografi atau sebuah desain grafis, kira-kira hubungan dengan masyarakatnya itu siapa aja atau konsumennya. Nah teman-teman kan sudah punya gambaran toh, oh ini, masukin aja seperti itu, gitu ya. Terus ini adalah aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang dijalankan teman-teman dalam sebuah perusahaan itu apa kira-kira? Misalnya kalau yang konsultan, misalnya bisa melakukan workshop seperti itu, atau yang konsultan kan otomatis harus ini ya. Ketika dia hanya melakukan pelatihan seperti itu, nah nanti kan ada klien-kliennya dari perusahaan. Nah, dari perusahaan kita melakukan seminar-seminar, itu mereka akan tahu, oh Bu Wiwit ternyata misalnya dia menguasai konsultan bisnis. Nah, misalnya ketika perusahaannya mengalami kendala atau mengalami masalah, dia bisa kontak, Bu bisa minta tolong untuk datang ke perusahaan kami untuk membantu perusahaan kami. Nah, ini adalah kerjasama. Perusahaan Anda kerjasamanya dengan siapa? Misalnya bagi teman-teman yang desain grafis atau yang fotografi. Nah, kerjasamanya sama siapa sih? Misalnya sama yang wedding gitu kan. Biasanya mereka ada cateringnya, ada fotografinya. Nah, itu kerjasamanya dengan siapa aja? Dan yang terakhir adalah struktur biaya. Struktur biaya ini kan namanya masih perusahaan gambaran, jadi tidak perlu menyebutkan nominalnya. Kira-kira ya. Oke, silahkan bersama kelompoknya berkumpul, langsung berikan aja bersama kelompoknya, mulai dikerjakan untuk BMC-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan sambil diskusi aja ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung katakan dulu ya. Oke, silakan. Silakan langsung sama kelompoknya. Iya.